Selamat pagi adik-adik mahasiswa, apa kabarnya? Kakak berharap adik-adik mahasiswa masih dalam keadaan sehat dan masih dalam tetap keadaan semangat untuk melanjutkan perkuliahan kita pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita kembali bertemu pada perkuliahan daring pada mata kuliah komunikasi bisnis, dan pada mata kuliah ini kita sudah masuk topik yang kedua. Di sini kita akan membahas tentang keberhasilan komunikasi dalam organisasi. Ada beberapa subtopik yang akan kita bahas dalam topik kedua ini. Yang pertama, hubungan komunikasi. Yang kedua, pola komunikasi. Yang ketiga, cara mengolah komunikasi. Dan yang keempat, upaya peningkatan keterampilan berkomunikasi. Baik, kita akan bahas satu persatu. Kita bahas yang pertama dulu tentang hubungan komunikasi. Organisasi adalah sekelompok masyarakat yang saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Untuk mencapai tujuan suatu organisasi diperlukan adanya suatu proses komunikasi yang dapat mentransfer pesan-pesan dari pengirim ke penerima pesan. Lalu dalam hubungan komunikasi ini ada kegiatan-kegiatan organisasi yang berkaitan dengan pertukaran informasi. Yang pertama adalah menetapkan tujuan dari suatu organisasi, yang kedua membuat dan melaksanakan keputusan, yang ketiga mengukur prestasi kerja, yang keempat melengkapi komunikasi bisnis, yang kelima pelayanan pelanggan, yang keenam negosiasi dengan pemasok, yang ketujuh membuat produk, dan yang kedelapan berinteraksi dengan peraturan yang ada. Peraturan yang ada ini salah satunya adalah peraturan pemerintah yang dibuat pemerintah dalam menjalankan suatu organisasi atau dalam menjalankan suatu komunikasi atau menjalankan suatu bisnis. Jadi diperlukan suatu komunikasi antara pihak organisasi atau pihak perusahaan dengan pihak yang membuat peraturan seperti pemerintah, baik itu pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Selanjutnya adalah pola komunikasi. Secara umum, pola komunikasi itu dibedakan dalam dua saluran. Yang pertama adalah saluran komunikasi formal, yang di dalamnya itu terdapat komunikasi dari atas ke bawah. Contohnya adalah perintah yang diberikan oleh atasan kepada bawahan, instruksi, prosedur kerja yang diberikan oleh atasan kepada bawahan. Yang kedua adalah komunikasi dari bawah ke atas, contohnya adalah laporan dari bawahan ke atasan. Yang ketiga adalah komunikasi horizontal atau komunikasi lateral. Contohnya adalah komunikasi antar manajer atau komunikasi antar karyawan. Jadi di sini terjadi komunikasi dengan orang yang setingkatnya sama dalam suatu organisasi. Lalu yang keempat adalah komunikasi diagonal. Contohnya adalah antara manajer pemasaran dengan bagian pabrik atau antara manajer produksi dengan bagian keuangan. Di sini tingkatnya itu tidak sejajar, tapi masih tetap dalam satu organisasi. Lalu yang kedua adalah saluran komunikasi informal, yaitu komunikasi antara orang-orang organisasi tanpa mempedulikan jenjang hierarki, pangkat, dan kedudukan atau jabatan, dan berkomunikasi secara luas. Biasanya hal-hal yang diperbicarakan bersifat umum seperti tentang keluarganya, tentang anaknya, dunia olahraga, ataupun hal-hal lainnya. Dalam mengelola komunikasi ini ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah penanganan pesan-pesan rutin untuk dapat memaksimumkan manfaat dan meminimumkan biaya dari kegiatan komunikasi. Manajer perusahaan memperhatikan berbagai hal. Yang pertama adalah mengurangi jumlah pesan, yang kedua adalah instruksi yang jelas, yang ketiga mendelegasikan tanggung jawab, yang keempat adalah melatih petugas. Ini adalah hal-hal yang dilakukan oleh manajer dalam memaksimalkan manfaat dari komunikasi tersebut dan meminimumkan biaya dari komunikasi tersebut dapat terkomunikasi dengan orang-orang dalam suatu organisasi. Lalu yang kedua adalah penanganan krisis komunikasi. Dalam situasi krisis komunikasi, ada beberapa hal yang dapat dilakukan. Yang pertama, siapkan tim yang terampil. Yang kedua, usahakan manajemen puncak segera bertindak. Yang ketiga, ciptakan sebuah pusat informasi. Dan keempat, ceritakan kejadian secara terbuka dan jujur.
Yang kelima adalah tunjukkan keseriusan perusahaan. Ada beberapa upaya dalam meningkatkan keterampilan berkomunikasi. Yang pertama adalah membaca. Dengan membaca, seseorang itu akan lebih banyak pemahaman dan pengetahuan, sehingga ketika dia berkomunikasi akan menjadi lebih baik dan lebih lancar nantinya. Lalu yang kedua adalah mendengar. Banyak mendengar juga akan menambah suatu informasi yang nantinya informasi itu dapat menjadi bahan dalam berkomunikasi dalam suatu organisasi. Yang ketiga adalah wawancara. Yang keempat adalah berdiskusi. Yang kelima berpidato. Yang keenam presentasi. Yang ketujuh menulis surat. Ini adalah beberapa hal dalam meningkatkan keterampilan komunikasi. Jadi, jika adik-adik mahasiswa ingin meningkatkan keterampilan komunikasi kalian dapat mencoba hal-hal ini agar keterampilan komunikasi kalian itu akan lebih meningkat lagi. Demikian paparan saya tentang topik kedua ini. Untuk melengkapi pertemuan kita, ada beberapa tugas yang harus adik-adik mahasiswa kerjakan. Yang pertama, jelaskan bagaimana hubungan komunikasi dalam suatu organisasi. Yang kedua, jelaskan tentang pola komunikasi. Dan yang ketiga, jelaskan bagaimana cara meningkatkan keterampilan berkomunikasi. Seperti biasa, tugas ini kalian kerjakan di buku tugas, lalu kalian kirimkan ke GC. Nantinya tugas kalian akan saya lihat dan saya nilai. Dan demikian pertemuan kita pada pagi hari ini. Kakak berharap kalian tetap semangat dan tetap dalam keadaan sehat, sehingga kalian bisa mengerjakan semua tugas dan mengerjakan tugas-tugas nantinya untuk mata kuliah komunikasi bisnis ini. Dan kakak akhiri dengan selamat pagi.